Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari janji kemerdekaan yang diberikan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, kepada bangsa Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Janji tersebut dilontarkan Jepang untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dalam perang melawan tentara sekutu. Namun, janji tersebut tidak terlaksana hingga Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua pada tanggal 29 April 1945 melalui Maklumat Gunseikan. Maklumat Gunseikan salah satunya memuat pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang tugasnya adalah merumuskan dasar negara bagi Indonesia yang merdeka. BPUPKI awalnya terdiri dari 70 anggota. 62 diantaranya adalah orang Indonesia dan 8 anggota istimewa dari Jepang sebagai observer. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin atau sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta. Pada saat ini, beberapa anggota BPUPKI, termasuk Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno memberikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan dasar negara Indonesia. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan 5 dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Namun, usulan ini berbeda dengan usulan tertulis yang kemudian disampaikan oleh Muhammad Yamin, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo ikut menyampaikan usulan dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Selain Muhammad Yamin dan Supomo, Insinyur Soekarno juga menyampaikan usulannya pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Insinyur Soekarno dalam pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan konsep awal Pancasila. Namun, rancangan Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno pada waktu itu berbeda dengan Pancasila yang kita kenal saat ini. Perbedaannya terletak pada susunan redaksi dan sistematika. Konsep Pancasila Soekarno saat itu adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisasi atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian untuk menyempurnakan rumusan Pancasila, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Alexander Andries Maramis, Wahid Hashim, Kahar Muzakir, Agus Salim, dan Abikusno Cokrosuyoso. Setelah melalui proses persidangan, Pancasila akhirnya disahkan pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan bunyi teks seperti yang kita kenal hingga saat ini, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan disahkannya Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945, rakyat Nusantara secara resmi memiliki dasar negara yang menjadi landasan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukanlah sekadar retorika, melainkan representasi dari semangat dan komitmen untuk menjaga keutuhan, keadilan, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.